Kita pengen belajar sekarang bintang di langit tuh seterang apa sih gitu kan. Orang-orang zaman dulu itu mempelajari yang namanya magnitudo atau kecerlangan sebuah bintang itu masih berdasarkan subjektivitasnya mereka. Subjektivitasnya mereka ini artinya apa? Menurut orang yang mungkin penglihatannya jelas, dia akan bilang bahwa bintang itu terang tuh. Tetapi menurut orang lain, belum tentu bintang itu terang gitu. Ya namanya juga subjektivitas begitu ya. Jadi dia akan bergantung pada mata pengamat. Belum ditetapkan sebuah standar apa sih yang dimaksud dengan terang bintang itu. Sehingga pada tahun 160 sampai 127 before century, Hipparchus itu mulai melakukan sebuah mapping. Mapping atau pemetaan di langit-langit gitu ya, si bintang-bintang itu dengan istilah magnitudo atau magnitude, nilai besarnya kecerlangan sebuah bintang. Di mana magnitudo M kecil gitu ya simbolnya kalau sama dengan satu itu adalah bintang yang paling terang menurut Pak Hipparchus. Tetapi juga kebalikannya, semakin besar nilai magnitudo dia berspekulasi, semakin besar magnitudo dia akan semakin redup. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa manusia ini hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo paling besar sebesar 6. Kenapa? Karena di atas 6 itu sudah sangat redup. Sehingga mata manusia tidak dapat melihat si bintang itu lagi. Beberapa tahun kemudian, John Herschel itu membuat sebuah statement yang lebih matematik lagi, yang lebih saintifik lagi. Ternyata kenaikan kecerlangan sebuah bintang itu akan bergantung pada bagaimana mata kita bekerja. Dan mata kita bekerja, kepekaan mata kita, itu bersifat logaritmik, teman-teman. Jadi bukan berarti bintang magnitudo 1 sama bintang magnitudo 2 itu kecerlangannya 2 kali lipatnya. No. Atau misalkan bintang bermagnitudo 1 dengan bintang bermagnitudo 6. Oh, berarti bintang bermagnitudo 1 itu adalah 6 kali lebih terang daripada bintang bermagnitudo 6. No, dia tidak seperti itu. Itu yang didapatkan pengamatannya oleh John Herschel. Sehingga kalau menggunakan sifat skala logaritmik, didapatkan gitu ya pada awalnya bintang magnitudo 1 itu ternyata 100 kali lebih terang daripada bintang yang bermagnitudo 6. Dan yang perlu kita ketahui, yang namanya magnitudo, nanti kita akan belajar juga, itu bergantung pada pengamatnya di mana. Kalau kita sebagai pengamat daerah visual, mata kita kan peka terhadap visual begitu ya. Untuk magnitudo yang paling kecil kecerlangannya atau berarti magnitudo yang paling besar, itu nilainya 6. Di atas 6 kita nggak bisa melihat. Dan ternyata akibat John Herschel bilang kepekaan mata menilai terang bintang secara logaritmik itu memungkinkan magnitudo bernilai negatif. Bahkan 0 pun bisa. Magnitudo 0 ada, gitu ya, bintang bermagnitudo 0. Bintang bermagnitudo negatif juga banyak. Termasuk matahari, itu magnitudonya minus 26, sekian. Sangat terang. Gitu. Kenapa? Ya, kalau misalkan kita masih pakai modelnya Hipparchus, matahari ya bermagnitudonya 1. Terus apa bedanya matahari dengan bintang yang jauh di sana, yang sama-sama terang? Apakah magnitudonya tetap 1? Kan malah nggak logis. Gitu ya. Nah, maka dari itu penemuan skala logaritmik dari John Herschel ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ini ya, udah langsung rumus. Kita pindah aja ke sini. Saya izin ke toilet dulu, teman-teman. Tunggu sebentar ya.
Kita masuk sekarang ke bagaimana perumusan skala magnitudo. Pada dasarnya perumusan skala magnitudo ini sejarahnya kan tadi ada dua orang ya, Hipparchus, kemudian ada John Herschel. John Herschel ini cuman baru bisa melakukan sebuah statement bahwa magnitudo bintang pertama dengan magnitudo bintang keenam itu dia terangnya 100 kali lipat. Artinya dia naik secara logaritmik, dia tidak secara linear. Nah, kemudian ditelusuri lebih jauh oleh yang namanya Pogson. Pogson ini dia menggunakan konsep matematika yang sangat menarik. Sedemikian hingga untuk mempersingkat waktu, kita bisa bilang magnitudo ke depan yang akan kita bahas itu adalah magnitudo Pogson. Kenapa? Karena yang dinyatakan ya rumus-rumusnya dari konsep Pogson, dari orang yang sama. Magnitudo Pogson gitu ya. Dia bilang bahwa sebuah nilai magnitudo benda itu akan sama dengan min 2,5 kali log flux ditambah sebuah konstanta. Konstanta C atau sebuah koreksi ini biasanya digunakan untuk proses pengamatan dengan alat ukur ya. Alat ukur teleskop ataupun sebuah detektor biasanya diberikan sebuah koreksi sekian gitu. Tetapi kalau kita pengen amati secara manual dengan mata telanjang, apakah bisa? Tentu saja bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya magnitudo ini. Ketika kita pengen mencari nilai fluxnya, E itu flux, tetapi juga C-nya misalkan diketahui, ya udah langsung aja. Misalkan, Dava, kamu pengen ngitung magnitudo bintang Sirius misalkan. Kamu hitung flux yang diterima kita dari Sirius berapa ditambahkan C. C-nya faktor koreksi. Nah, masalahnya Mas, kita nggak tahu. Saya nggak tahu nilai faktor koreksi C-nya berapa. Maka dari itu, solusinya agar C-nya hilang, itu kita akan compare. Kita akan bandingkan kecerlangan satu bintang dengan bintang yang lainnya. Sehingga Pogson ini mikir gitu. Kalau saya menggunakan metode manual tanpa mengetahui nilai faktor koreksi C-nya, gimana ya? Oh ya udah, berarti kita selisihkan aja dengan nilai magnitudo yang lain. Caranya gimana? Secara umum nilai magnitudo kan konsepnya seperti ini. Nah, untuk kasus atau untuk dua bintang, di mana salah satu bintangnya adalah bintang pembanding. Misalkan saya pengen ngitung magnitudo Sirius nih, kecerlangan Sirius itu berapa di langit malam. Saya butuh bintang lain sebagai pembanding, misalkan bintang Orion. Sorry, bintang Betelgeuse di rasi Orion. Nah, kita bisa compare tuh. Oh, kalau flux Sirius sekian, flux dari Betelgeuse sekian. Kalau fluxnya saya compare, nanti selisih magnitudonya berapa ketahuan. Ketika selisih magnitudo kedua bintangnya ketahuan, satu aja magnitudo tahu, maka saya bisa hitung magnitudo yang lain. Itu adalah ide brilian si Pogson seperti itu. Sehingga kita bisa tentukan untuk dua bintang ini, anggaplah ada bintang pertama dengan magnitudo 1 dan bintang kedua dengan magnitudo M2, saya bisa coba gunakan pendekatan M1 sama dengan min 2,5 log E1 tambah C. Untuk magnitudo bintang yang kedua adalah min 2,5 log E2 plus C. Asalkan kita amati dengan mata yang sama untuk daerah yang sama, C-nya pasti sama. Ya kan mata kita pasti sama ini aja gitu kan, maka faktor koreksinya bisa kita saling cancel. Sehingga kita akan dapatkan M1 min M2 sama dengan min 2,5 log. Nah, ingat
Ketika kita menyelisihkan atau kita mengurangi log, itu temannya kan pembagian ya. Ingat identitas di dalam logaritma, kalau saya punya log A plus log B, dia akan menjadi log AB kan? Gitu. Tetapi kalau saya punya log A kurangi log B, dia akan menjadi apa? Log A per B. Udah kan dapat di matematika di sekolah ya logaritma ini. Sehingga sekarang saya bisa tentukan, oh ini menjadi min 2,5 log E1 per E2. Gitu. Inilah yang akan menjadi cikal bakal persamaan atau rumus magnitudo ke depan yang kita akan pakai. Asalkan kita tahu flux bintang pertama dan flux bintang keduanya, kita bisa tahu nilai selisih magnitudo ini. Salah satunya ketahuan, ya kita tinggal jumlahkan atau kita kurangi dengan magnitudo yang ada. Artinya kalau selisih ketahuan kan salah satunya tahu, ya tinggal kita jumlahkan atau kita selisihkan begitu. Nah, tetapi kemudian ketika kita melihat di sini sesuatu yang menarik, nilai magnitudo Poisson M kecil itu akan relate sekali dengan yang namanya flux. Kenapa? Karena pada dasarnya magnitudo yang kita amati ini adalah bukan kecerlangan bintang sesungguhnya. Nilai magnitudo ada dua macam, teman-teman. Setidaknya ya, nilai magnitudo yang dinyatakan oleh Poisson itu ada dua macam. Pertama ada yang namanya magnitudo semu. Magnitudo semu itu apa? Ya ini yang sedang kita bahas, yaitu M kecil. Ini adalah apparent magnitude atau magnitudo semu. Makanya pasangannya sama flux. Kenapa? Karena flux juga dia tidak merepresentasikan energi asli si bintangnya. Kenapa? Ya karena flux itu L per 4 pi d kuadrat. Luminositas bintang atau energi yang dipancarkan bintang per satuan waktu sudah kita konversi atau kita sudah bagi dia terhadap faktor jarak terhadap pengamat. Maka magnitudo semu apa atau apparent magnitude itu relate sekali dengan yang namanya flux. Lantas bagaimana untuk menyatakan kecerlangan sesungguhnya? Kecerlangan sesungguhnya bisa kita hitung dengan nilai absolute magnitude atau magnitudo mutlak. Gimana magnitudo mutlak? Sama aja. Untuk absolute magnitude berarti M besar, ma, sama dengan min 2,5 log. Nah, dia sangat relate dengan yang namanya luminositas. Luminositas sebuah benda ditambahkan C. Sama aja konsepnya. Itu. Ini adalah absolute magnitude. Absolute magnitude. Dia relate dengan yang namanya luminosity atau luminositas. Sehingga untuk dua bintang juga sama. Saya copy paste aja ya, biar cepat. Jadi untuk dua bintang, absolute magnitude, itu tinggal saya ganti aja. M kecilnya menjadi M besar, E-nya saya ganti dengan L. Gitu. Nah, saya punya M besar 1 sama M besar 2, dia terhubung dengan L1, magnitudo mutlak bintang kedua, dia terhubung dengan L2. Sehingga M1 minus M2 sama dengan min 2,5 log L1 per L2. Udah, sesimpel itu. Terus apa jadinya kalau kita selisihkan antara magnitudo semu dengan magnitudo mutlak yang ada?
Nah, Pogson, dia berpikir, kalau apparent magnitude itu menyatakan kecerlangan semu atau magnitudo semu akibat sudah ada faktor jarak, apalagi kan dipengaruhi oleh atmosfer ya. Yang namanya atmosfer kan dapat menghamburkan radiasi. Terlebih di ruang angkasa kan tidak hampa. Kita tahu di ruang angkasa ini penuh dengan yang namanya MAB, materi antar bintang. Materi antar bintang itu ya kayak debu, gas, nebula-nebula, supernova gitu. Ya kayak kabut lah. Kalau kita sederhanakan, kita sedang berada di kabut. Terus kita kasih senter. Di kejauhan, masih di dalam kabut, ada teman kita lihat senter saya. Apakah senternya akan seterang senter aslinya? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang namanya gas, debu itu dapat menyerap, mengabsorb cahaya. Alih-alih makin terang, justru dia akan makin redup. Dan juga akibat adanya atmosfer dan juga materi antar bintang itu, warna objek-objek akan relatif lebih merah. Di dalam astronomi, fenomena tersebut kita namai sebagai fenomena reddening atau efek reddening, efek pemerahan. Setiap objek yang melewati MAB dan juga diserap atau dihamburkan oleh atmosfer, objek akan terlihat relatif lebih merah daripada warna aslinya. Meskipun kalau kita lihat, oh mas kan itu bintangnya warna biru, berarti pada aslinya itu bisa jadi lebih biru dari yang kita lihat sekarang. Gitu. Kalau kita lihat merah banget, berarti belum tentu pada aslinya itu semerah itu warna bendanya. Kenapa? Karena yang namanya atmosfer dan MAB atau materi antar bintang itu dapat membuat fenomena reddening, efek pemerahan. Sehingga ke depan nanti kita akan bisa hitung seberapa besar atmosfer dalam menyerap cahaya bintang. Itu ada koefisien absorpsi oleh atmosfer di astrofisika 2 setelah ini. Tapi kita ketika balik lagi, Pogson ini tahu Mi hubungannya dengan E dan Ma hubungannya dengan L. Berarti kalau kita bandingkan atau kita selisihkan antara flux dengan luminositas, itu kan kita punya D, benar nggak? Flux sama dengan L per 4pi D kuadrat. Ketika saya compare antara luminositas dengan flux yang kita terima, itu kan sama dengan 4pi D kuadrat. Atau at least kita punya hubungan distance atau jarak. Nah, itulah yang mendasari Pogson bahwa ketika kita selisihkan antara mutlak terhadap semu, kita akan mendapatkan yang namanya modulus jarak. Gitu. Jadi di dalam astronomi ada yang namanya modulus jarak. Ini kita selisihkan antara mutlak terhadap semu. Mutlak terhadap semu berarti semunya dulu yang di depan dikurangi yang mutlak sama dengan min 5 plus 5 log D. Mana yang dimaksud modulus jarak? Modulus jarak itu yang sepaket ini. Mi kurang 5. Ini adalah modulus jarak. Selisih antara magnitudo mutlak terhadap semu, kita dapat mengestimasi nilai D. D itu dalam parsec, satuan jarak bintangnya. Magnitudo dia nggak punya satuan ya. Jadi kayak udah menyatakan skala aja, 2, min 1, 6, min 10. Oke, jadi 3 parameter ini yang saya rasa cukup penting, magnitudo semu, magnitudo mutlak, dan modulus jarak. Selisih mutlak terhadap semuanya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, masih pada kuat kan? Ada yang udah ngantuk? Nah, saya pengen ngasih satu soal nanti buat kalian kerjakan malam ini sampai 9:30 gitu ya. Gak apa-apa ya, sampai 9:30. Ada yang keberatan?
Nggak ada? Oke, ya udah, nggak apa-apa kalau nggak ada yang keberatan. Nah, konsekuensinya tadi kan John Herschel bilang bahwa yang namanya magnitudo itu kan kenaikannya secara logaritmik ya. Jadi kita nggak bisa menjumlahkan misalkan, oh ada dua buah bintang nih. Magnitudo bintang pertamanya adalah 4, magnitudo bintang keduanya adalah 1. Berapa magnitudo total kedua bintang? Jadi jangan kalian jumlahkan M1 tambah M2 sama dengan 5. That's a big fault. Kenapa? Karena yang bisa kita jumlahkan itu yang berada di dalam fungsi logaritmanya, yaitu fluxnya. Flux itu menghasilkan sebuah konsekuensi nilai magnitudonya juga berubah. Jadi ketika teman-teman dihadapkan, kalian punya dua buah bintang, M1 misalkan 1, M2-nya 4. Berapa magnitudo total kedua bintang ini? Yang kalian jumlahkan itu flux dari kedua bintangnya. Bukan M1 tambah M2 sama dengan 5. Hati-hati. Terus gimana fluxnya? Nah, kita coba. Sekarang kita studi kasus. Oke? Misalkan, diketahui magnitudo semu bintang pertama itu adalah min 2, magnitudo semu bintang kedua misalkan plus 3 gitu ya. Tentukan magnitudo total atau kecerlangan. Biasanya di beberapa soal magnitudo ini direpresentasikan dengan istilah kecerlangan. Jadi seberapa cerlang bintang itu di langit itu sama dengan magnitudo. Tentukan nilai magnitudo totalnya. Nah, jadi solusinya tetap kita pakai karena M1 dan M2 ini adalah M kecil ya, berarti semu. Kita bisa gunakan hubungan ini. M1 minus M2 sama dengan min 2,5 log E1 per E2. Terus magnitudo totalnya gimana? Nah, ingat yang namanya sistem magnitudo sebuah bintang itu sifatnya komparatif. Kita compare dengan apa? Atau kita selisihkan dengan apa? Ketika saya pengen mencari nilai magnitudo total, saya pengen bandingkan misalkan dengan M1. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Sehingga nanti solusinya adalah magnitudo semua total kurangi M1 sama dengan min 2,5 kali log. Nah, M total itu berarti kan ya keduanya kita jumlahkan fluxnya. E1 plus E2 dibagi E1. Gitu. Jadi ya udah sepaket ini aja. Dia merepresentasikan penjumlahan flux yang ini, kita pengen compare dia terhadap apa? Ya contohnya M1, maka saya selisihkan M1 terhadap M totalnya. Bisa nggak M total kurangi M2? Boleh-boleh aja. Nanti hasilnya akan sama. Sehingga kalau kita sederhanakan ini, dia akan menjadi magnitudo total kedua bintangnya, dilihat dari bumi sama dengan M1 min 2,5 log 1 tambah E2 per E1. Ya kan? Nah, E2 per E1-nya nggak ada, Mas. Apa itu E2 per E1? Perbandingan flux yang kita terima dari bintang 2 dan bintang 1. E2 per E1 itu bisa kita hitung dengan menyelisihkan magnitudo masing-masingnya. Oke, jadi kita taruh dulu informasi yang ini. Sekarang kita hitung. Untuk nilai E2 per E1. Karena E2 per E1, ya udah berarti saya selisihkannya adalah M1 terhadap M2. Atau secara matematik M2 min M1 sama dengan min 2,5 log E2 per E1, ya kan? Nah, di sini E2 sama E1-nya dapat. Gimana? Karena M1-nya ada, M2-nya ada. M2-nya 3, dikurangi min 2, berarti jadi plus 2 per min 2,5.
sama dengan log E2 per E1. Sehingga kita akan dapatkan E2 per E1-nya adalah 10 pangkat 5 per min 2,5. Ya, kita hitung sekarang. Berapa nilai dari 10 pangkat 5 per min 2,5. Ya, per 100 ya, kan 5 bagi 2,5 kan 2. Jadi 10 pangkat min 2 per 100 atau 0,01. Nah, ini ada, balikin lagi ke sini. Gitu. Sehingga saya bisa temukan magnitudo total dari dua bintang yang saya amati adalah min 2, min 2,5 log 1 tambah 0,01. Udah deh, ketahuan. Jadi magnitudo totalnya adalah minus 2 min 2,5 log 1,01. Min 2,011 ya. Jadi yang 0108 yang saya bulatkan jadi min 2,011. Itu. Ya, dia lebih redup daripada M1, tetapi kalau kita bandingkan dengan M2, ya dia jauh lebih terang sih magnitudo totalnya. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita punya studi kasus mencari total kecerlangan bintang yang bisa kita jumlahkan adalah fluxnya. Termasuk kalau ada 3 bintang atau 4 bintang, ya kalian coba cari masing-masing perbandingan fluxnya dulu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita studi kasus lagi sekarang. Latihan soal ya. Ini dijadikan PR. Saya kasih waktu 30 menit lah. Jadi malam ini beres gitu. Jadi nggak nyimpen PR buat besok. Latihan soalnya, diketahui magnitudo bintang pertamanya adalah min 0,4, kemudian magnitudo semu keduanya adalah plus 1,8, dan magnitudo semu bintang ketiganya adalah min 2,5. Tentukan magnitudo totalnya. Nah, magnitudo mutlak M1 sama dengan magnitudo mutlak M2 sama dengan magnitudo mutlak M3 sama dengan 0,08. Tentukan magnitudo totalnya dan jarak masing-masing bintang dari bumi. Jarak masing-masing bintang. Oke, ini adalah tugas untuk malam ini. Silakan dikerjakan dulu sebisanya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas dan kita masuk ke sistem magnitudo yang lain mungkin, atau kita masuk dulu ke teleskop ya. Karena itu saya rasa sangat penting juga pasti keluar soal-soal teleskop. Yaitu secara teori, kalau secara praktis mungkin kalian sudah sering praktek di lab bersama Mas Harun ataupun Mina yang lain. Tetapi secara teoretikal ini juga cukup penting terkait teleskop. Gitu. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti catatannya segera saya kirim di grup. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.